6 Juni 1944, pasukan Amerika melancarkan serangan ke wilayah Normandy, daerah Prancis dudukan Jerman. Terdapat 5 poin pendaratan yang menjadi tujuan, salah satunya adalah Pantai Omaha. Musuh yang mereka hadapi adalah Divisi Infanteri 352 Jerman. Dari 12.000 pasukannya, 6.800 diantaranya adalah pasukan tempur berpengalaman yang ditugaskan untuk mempertahankan garis depan sepanjang 53 km. Strategi Jerman didasarkan pada penjagaan terhadap serangan lintas laut di garis air dan pertahanan terutama dikerahkan di titik-titik utama sepanjang pantai. Pasukan Kapten John H. Miller berada di antara pasukan Amerika yang sedang berusaha untuk mendobrak pertahanan Jerman. Pertempuran itu sendiri berjalan brutal dan mengerikan yang memakan ribuan dari pasukan Amerika. Sekitar 5.000 sampai 6.000 prajurit Amerika harus menjadi korban dan sekitar 1.200-nya adalah korban dari pihak Jerman. Serangan udara sendiri berjalan tidak semestinya. Pasukan paratroops yang sedianya diturunkan di wilayah Neuville sekarang berceceran entah kemana. Efek damage dari pertempuran di D-Day ini benar-benar harus diderita oleh pasukan Paman Sam. Meskipun pada akhirnya Kapten John Miller dan pasukan berhasil menaklukkan satu titik pertahanan musuh. Sersan Mike Horvath langsung membungkus tanah Normandy dalam sebuah kaleng seperti tanah dari Afrika dan Italia yang sebelumnya telah berhasil mereka duduki. Air pantai Omaha pun memerah dan harus menjadi saksi akan kengerian yang telah terjadi sepanjang hari. Seksi administrasi di kantor militer Amerika segera mendata semua tentara yang telah menjadi korban. Salah seorang staf mendapatkan sebuah fakta yang miris yang kemudian ia sampaikan kepada atasannya yang berujung tiba di meja Kolonel Jack Bryce. Data itu memuat 3 anak dari keluarga Ryan yang telah meninggal di medan pertempuran. Ibu dari ketiga prajurit itu akan menerima 3 surat kematian sekaligus secara bersamaan. Satu orang lagi yang merupakan anak keempat masih belum diketahui nasibnya. Diduga ia telah mendarat di wilayah Normandy. Kolonel Bryce pun inisiatif untuk pergi mengantarkan sendiri ketiga surat kematian itu ke rumah keluarga Ryan. Si ibu yang sekarang tinggal sendiri langsung lemas saja ketika melihat ada orang militer yang datang ke rumahnya. Ia sudah menduga bahwa bapak militer ini akan menyampaikan berita buruk itu kepadanya. Isu itu pun kemudian mereka bawa kepada Jenderal George Marshall. Sang jenderal sangat concern dengan masalah tersebut. Patriotisme adalah sebuah hal yang lain, namun ia tidak ingin seorang ibu harus kehilangan 4 anak sekaligus meskipun dengan alasan karena gugur membela tanah air. Mereka sendiri sebetulnya nggak tahu pasti di mana prajurit Ryan mendarat, namun atas nama kemanusiaan, Pak Jenderal pun memerintahkan agar dibuatkan tugas satuan khusus untuk membawa balik prajurit Ryan kepada ibunya di Amerika. Di pantai Omaha sendiri, pasukan Amerika sedang melakukan review pasca pertempuran 3 hari sebelumnya. Kehilangan mereka ternyata sangat-sangat besar, hanya 100 ton dari 2.000 ton artileri yang selamat dan hanya 5 tank saja yang dalam kondisi siap tempur. Namun demikian, Letkol Walter Anderson tetap memberikan apresiasi atas effort Kapten John Miller meskipun pada akhirnya dengan sangat terpaksa ia harus memberinya satu tugas lagi. Tugas ini adalah tugas yang maha penting yang langsung turun dari atas. Tugas tersebut adalah untuk mencari prajurit Ryan di daerah yang kemungkinan besar berada di wilayah yang diduduki oleh pihak Jerman. Kapten John menarik Sersan Mike Horvath dan beberapa prajurit lain untuk menjadi anggota tim yang akan ia bawa dalam sebuah pasukan khusus. Untuk mengisi posisi penerjemah, dia terpaksa harus membawa Kopral Upham, yang mana dia ini seorang petugas administrasi dan sama sekali tidak mahir dalam hal bertempur. Kebetulan 2 penerjemah sebelumnya telah tewas dan hanya orang ini saja yang punya skill bahasa Perancis sekaligus juga bahasa Jerman. Jalanlah kemudian 8 orang prajurit yang dipimpin oleh Kapten John menuju wilayah Neuville, sebuah daerah yang diperkirakan menjadi lokasi pendaratan para troopers. Bro Ryan diduga ada bersama pasukan itu. Sepanjang jalan, sebagian dari mereka ngedumel karena harus beresiko nyawa hanya untuk mencari seorang prajurit. Prajurit Rayburn terlihat yang paling kesal. Mereka ngerti bahwa tugas ini berkaitan dengan rasa simpati terhadap seorang emak yang baru kehilangan 3 anaknya, tapi mereka juga punya emak mereka sendiri yang juga harus mereka risaukan. Kapten John adalah seorang pemimpin yang baik. Dengan gaya bicaranya, dia bisa membuat santai semua anak buahnya.
Hari menjelang gelap dan cuaca diguyur hujan. Mereka tiba di sebuah desa di mana di situ sedang terjadi pertempuran. Pasukan Amerika yang sedang bertarung berada di bawah pimpinan Kapten William Hill. Kapten John kemudian menemuinya dan menanyakan apabila di dalam pasukan mereka ada seseorang yang bernama James Ryan. Kapten William Hill tidak mengenali nama tersebut. Kapten John kemudian menjelaskan perihal tugasnya bahwa ia sedang menuju sebuah daerah yang bernama Newville. Desa itu ada di seberang lokasi mereka, namun tentara Jerman sudah melakukan blokade di wilayah perbatasan. Kapten William kemudian menunjukkan jalan menuju arah tersebut. Mereka harus berhadapan dengan pasukan Jerman yang ada di hadapannya. Di balik gerbang perbatasan desa, mereka melihat satu keluarga yang sedang terjebak dalam reruntuhan rumah. Orang itu berteriak memanggil, meminta pasukan Amerika untuk membawa salah seorang anaknya. Dia beranggapan bahwa bersama tentara Amerika, anaknya akan aman. Semua anggota tidak ada yang mau membawa sang bocah, sampai kemudian Caparzo datang dan mengelurkan bantuan. Kapten John ngasih perintah agar prajurit itu mengembalikan anak tersebut, namun Caparzo malah cuek, dia membawa anak itu turun. Kapten John segera membawanya balik dan saat itulah sebuah tembakan menghajar Caparzo yang sedang tidak siaga. Sementara Caparzo rubuh, anggota lain pun bersiaga. Prajurit Jackson, seorang sniper handal, segera mencari spot yang mencurigakan. Dia menduga bahwa tembakan itu berasal dari sniper yang berposisi di atas menara gereja. Prajurit Jackson pun membidik dan menemukan targetnya. Dengan hati-hati, dia mengatur agar tembakannya bisa presisi. Pada momen yang tepat, ia pun melakukan tembakan dan tumbanglah sniper Jerman tersebut. Sementara sang bocah balik kepada keluarganya, anggota pasukan segera memeriksa Caparzo. Tembakan tadi ternyata telak terkena di paru-paru. Caparzo tidak tertolong, ia pun gugur dalam misi tersebut. Walhasil, pasukan Kapten John kini telah tereduksi menjadi 7 orang saja. Melihat sobatnya gugur, prajurit Rayburn jadi makin benci dengan yang namanya Ryan. Mereka pun masuk ke sektor berikut, di mana di sana Kapten Fred Hamill yang menjadi komandan pasukan. Sementara seorang prajurit mencoba memanggil kaptennya, Kapten William gak sengaja menjatuhkan papan kayu yang mendobrak satu dinding bangunan yang sudah reot. Di dalamnya ternyata ada beberapa orang pasukan Jerman yang sedang bersembunyi. Suasana langsung mendadak tegang karena kedua pasukan kini harus saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Suasana makin mencekam sampai akhirnya berondongan tembakan kemudian menghabisi semua prajurit Jerman sampai tak bersisa. Kapten Fred yang melakukan serangan itu dari atas sebuah bangunan. Bertemulah Kapten John dengan Kapten Fred. Dia menyampaikan perihal tugas yang sedang ia emban bahwa pasukannya sedang mengemban sebuah tugas yang sangat spesial. Kebetulan Kapten Fred sendiri memang memiliki seorang anak buah yang bernama Ryan, maka dia pun segera menyuruh anak buahnya untuk membawa si Ryan untuk menghadapnya. Datanglah kemudian prajurit Ryan ini yang langsung dihadapkan kepada Kapten John. Kapten John mencoba sebisa mungkin berhati-hati dalam menyampaikan kabar buruk itu. Sang prajurit pun langsung goncang ketika mendengar bahwa saudara-saudaranya telah meninggal. Namun kemudian ia pun jadi heran ketika Kapten John bilang bahwa saudaranya mati dalam perang. Adik-adik prajurit Ryan ini masih umuran anak SD. Setelah diperiksa lebih lanjut, James Ryan yang ini ternyata berasal dari Minnesota, bukan dari Iowa seperti yang dimaksud. Dikira tugas sudah selesai, ternyata mereka masih harus melakukan pencarian. Akhirnya karena hari sudah gelap, Kapten John meminta untuk menumpang bersama pasukan Kapten Fred di lokasi mereka sedang standby. Pasukan Kapten John beristirahat di sebuah bangunan gereja. Sementara petugas medik menyalin surat yang dititipkan Caparzo agar disampaikan kepada kedua orang tuanya, yang lainnya mencoba untuk menenangkan diri. Mereka ini rata-rata sudah pada lelah mental dan pesimis dengan kondisi perang yang masih terus terjadi. Mereka sudah pesimis dengan nasib hidupnya esok hari. Hanya Kopral Apem yang masih terlihat bersemangat. Petugas administrasi ini merasa mendapatkan pengalaman yang baru dengan bergabung dengan prajurit lapangan. Kapten John sendiri yang selalu terlihat tenang dan optimistik di hadapan anak buahnya dalam kegelapan malam itu, ia tidak bisa menyembunyikan kegalauan jiwa. Tangannya selalu bergetar akibat sindrom post-trauma. Dia sangat resah menanti hari esok tiba. Subuh hari dalam balutan kabut, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sebuah lokasi, mereka menemukan sebuah bangkai pesawat. Lokasi itu telah dijadikan base evakuasi bagi para prajurit yang terluka. Orang yang bertanggung jawab di lokasi tersebut adalah Letnan DeWin, pemimpin pasukan yang juga pilot dari skuadron para trup yang ditugaskan untuk mendarat di wilayah itu.
22 orang prajurit bawahannya sudah gugur. Yang sekarang berada di sekelilingnya adalah prajurit dari skuadron lain yang mengevakuasikan diri ke lokasi tempat mereka berada. Kapten John kemudian menyampaikan maksudnya, namun Letnan DeWin tidak mengenali seorang prajurit yang bernama Ryan. Kopral Abam kemudian ditugaskan untuk mencari di antara prajurit yang baru tiba. Selain para prajurit Amerika sendiri, saat itu terdapat beberapa prajurit Nazi dan penduduk lokal Prancis yang coba untuk diungsikan. Letnan DeWin mencoba menjelaskan suasana chaos yang telah terjadi. Dia pun memberikan sebuah kantong yang berisi ratusan doktek yang telah berhasil ia kumpulkan dari para korban. Kapten John menugaskan Jackson untuk memeriksanya. Dengan dibantu oleh Rayburn dan Stanley Fish, mereka memeriksa satu persatu doktek itu. Setelah beberapa puluh doktek mereka periksa, nama James Ryan gak kunjung muncul juga. Akhirnya Kapten John melakukan pencarian dengan mode yang paling klasik, teriak-teriak di keramaian memanggil nama James Ryan. Hasilnya adalah seorang prajurit kemudian memberikan respon bahwa temannya pernah satu iringan dengan si Ryan itu. Orang tersebut kemudian meminta dipanggil. Prajurit yang telinganya sedikit bonge karena ledakan granat itu kemudian meng-ACC bahwa ia memang kenal dengan Ryan dan orangnya beneran yang mereka cari, James Ryan yang berasal dari Iowa. Prajurit itu terakhir melihatnya dalam jarak 20 mil dari lokasi tersebut, sedang bertugas menjaga sebuah jembatan di wilayah Ramel. Kapten John kemudian mengumpulkan pasukannya. Mereka melakukan mapping terhadap wilayah Ramel yang arahnya memang satu jalur menuju Cherbourg yang merupakan wilayah pesisir sungai berbatasan dengan wilayah kota Paris. Kota Paris adalah kunci untuk bisa menaklukkan pasukan Jerman. Perasaan optimis kini mulai menjalar di dalam jiwa mereka. Skuad khusus ini pun segera berangkat menuju lokasi yang dituju. Setelah melintasi sebuah padang rumput, mereka menemukan beberapa mayat para troopers. Diduga mereka diserang dari arah seberang, di mana di sana terletak menara radar. Kapten John langsung memberikan instruksi agar anak buahnya siap untuk menyerang, sementara yang diperintah ternyata punya pendapat lain. Alih-alih berperang, mereka lebih memilih untuk mencari jalan muter, biar gak harus berhadapan dengan tentara musuh. Toh tugas mereka sekarang adalah untuk mencari Ryan saja. Kapten John tidak mau lempeng begitu saja, tetap saja tugas utama mereka adalah untuk memberantas musuh. Maka dari itu ia pun segera menyusun strategi dan memberikan instruksi dan anak buahnya kali ini terlihat ragu untuk menuruti. Pada akhirnya setelah didesak mereka pun berpencar dan mulai melakukan serangan. Kapten John maju ke depan untuk mengincar jarak lempar granat. Setelah melalui sebuah pertempuran, akhirnya pihak musuh berhenti melakukan perlawanan. Musuh berhasil ditumpas, namun satu dari mereka kembali jadi korban. Kali ini orangnya adalah Wade sang dokter. Dia mengalami luka parah, bagian perut sampingnya luka terkena pecahan granat. Berbagai upaya dilakukan untuk menyembuhkan orang yang biasa bertugas sebagai penyembuh ini, namun sia-sia. Wade pun meninggal dan Kapten John melampiaskan amarahnya kepada seorang prajurit Jerman yang terlihat masih hidup. Teman lainnya ikut menyusul, mereka bersiap untuk mengeksekusi tentara musuh yang nyata-nyata sudah menyerah. Sebelum tentara ini dieksekusi, dia pun disuruh menggali lubangnya sendiri. Di balik kericuan itu, Kapten John jadi merasa guncang setelah kepergian Wade. Kali ini dia merasa bersalah atas keputusannya yang harus menyebabkan seorang anggotanya jadi korban. Di posisi lain, sang tentara Nazi yang hendak dieksekusi, dia mengiba meminta diampuni. Dia bilang bahwa sebetulnya ia suka dengan Amerika, penggemar Charlie Chaplin dan Betty Boop. Dia ini bahkan sampai berteriak "Fuck Hitler". Tapi tidak ada ampun bagi dirinya kali ini. Rayburn dan kawan-kawan tetap bersiap melakukan eksekusi. Momen itu kemudian diinterupsi dengan kedatangan Pak Kapten. Alih-alih mempersiapkan proses eksekusi, Kapten John yang mengambil alih tawanan malah membawanya pergi. Ia menutup mata orang itu dan menyuruhnya untuk berjalan ke arah utara sampai ia menemukan base camp tentara sekutu. Keputusan itu membuat marah anak buahnya. Rayburn yang jelas-jelas malas dengan misi ini, ia pun makin gedek karena pimpinannya malah membebaskan orang yang telah membunuh rekan mereka. Kapten John tidak mau meladeni konfrontasi Rayburn. Dia membiarkan anak buahnya itu untuk marah dan meninggalkan misi tersebut. Kali ini yang bereaksi adalah Mike Horvath. Asisten kapten itu menyuruh Rayburn untuk mengikuti perintah kaptennya. Namun Rayburn tetap gak peduli. Ia menantang Mike untuk menembaknya sekalian. Terjadi pertikaian yang sengit sampai akhirnya Kapten John kembali berbicara. Misi Kapten John sekarang adalah fokus untuk menemukan Ryan sebagai tiketnya pulang.
Setelah kematian Wade tadi, dia merasa bahwa suatu kematian makin membuatnya merasa jauh dari rumah. Kapten John akan membiarkan Rayburn pergi, bahkan akan menguruskan surat pengunduran dirinya dan mempersilahkan kalau dia ingin terus berperang bersama pasukan lain. Sebelum mereka berangkat, mereka terlebih dahulu menguburkan Wade dan prajurit paratroopers di lokasi itu. Rayburn yang kini mulai paham akan pentingnya tugas ini bagi kepentingan mereka sendiri, dia pun gak jadi kabur dan kembali bergabung dengan rekan-rekannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan melintasi sebuah padang ilalang yang penuh dengan bunga yang mekar. Tiba-tiba terdengar bunyi sebuah tank yang sedang mendekat. Kapten John menginstruksikan agar mereka semua diharap menghindari pantauan musuh. Ketika tank itu lewat, tiba-tiba datang sebuah tembakan yang tepat mengenai tank tersebut hingga berhasil menghentikannya. Kapten John dan kawan-kawan tinggal menyelesaikan PR selanjutnya. Mereka membebat habis semua prajurit Nazi yang berada di dalam tank itu. Muncullah orang yang tadi melakukan tembakan. 3 orang tentara Amerika dari satuan lain datang dan menghampiri. Ketika berkenalan, ternyata satu di antara ketiga orang itu bernama Ryan. Setelah dikonfirmasi, ternyata si pemegang bazooka ini adalah James Ryan yang mereka cari. Mereka pun jalan menuju ke dalam kota Cherbourg yang kondisinya telah hancur berkeping-keping. Pasukan ini diembani tugas untuk mempertahankan posisi jembatan, sebuah area vital yang telah berhasil mereka duduki. Kapten John kemudian memanggil Ryan untuk berbincang secara private. Akhirnya ia pun bisa menyampaikan kabar buruk itu kepada orang yang sebetulnya bahwa semua saudara James Ryan telah gugur dalam tugas. Matt Damon Ryan pastinya sedih mendengar kabar tersebut. Kapten John kemudian menyampaikan maksudnya yang paling utama, yaitu untuk membawa James balik pulang. Mendengar kabar itu, si Ryan ini ternyata malah kaget. Ia malah tampak tidak senang karena sudah menjadi tugasnya untuk standby menjaga jembatan. Meskipun Kapten John sudah memberikan alasan perihal ibunya, si James ini tetap menolaknya. Hal itu membuat Rayburn mulai terpancing untuk angkat bicara. Gara-gara si Ryan ini mereka harus kehilangan 2 orang temannya. Ryan memberikan simpati kepada prajurit yang telah gugur, namun ia tetap menolak untuk pergi meninggalkan pasukannya. Giliran Kapten John yang kini dibikin puyeng. Orang mah pengen pulang, nih orang malah betah tinggal di medan perang. Susah untuk mengambil keputusan, akhirnya Kapten John meminta saran dari Mike Horvat. Mike berpendapat bahwa alasan si Ryan ini ada masuk akalnya juga karena menyangkut sebuah misi yang sangat penting. Apabila mereka ingin tetap bawa balik Ryan, tidak ada jalan lain selain daripada mereka ikut standby di sana sampai dirasa misi mempertahankan jembatan itu dinyatakan usai. Pada akhirnya Kapten John dan kawan-kawan pun turun ikut memperkuat pasukan penjaga jembatan. Kapten John dengan strateginya mencoba memberikan masukan ide. Yang pertama, ia menugaskan Jackson, sang sniper yang paling handal, untuk mengambil posisi di menara yang paling tinggi. Lalu ia pun menyiapkan jebakan apabila suatu saat tank pihak Jerman mulai datang untuk menyerang mereka. Diambillah beberapa paket bom TNT yang sudah dipasang untuk merubuhkan jembatan dikala kondisi darurat. Bom-bom itu mereka masukkan ke dalam kaos kaki dan akan mereka lempar untuk menyerang tank setelah kaos kaki itu dilumuri dengan bahan perekat. Sementara semua prajurit dibekali tugas tertentu, prajurit Ryan hanya ia suruh untuk ada di sampingnya saja. Kali ini dia tegas, no debat. Kopral Upham akan melakukan pertempurannya yang pertama. Dia begitu deg-degan, Upham yang biasanya nggak merokok ini minta jatah rokoknya sendiri. Sementara menunggu bahaya datang, para prajurit pun mengisi waktu dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang mendengarkan musik dari lantunan suara Edith Piaf menyanyikan lagu Putus Cinta. Sementara itu Kapten John menemani Ryan untuk sama-sama mengingat rumah. Bagaimana tiap sore Kapten John yang aslinya seorang guru itu menghabiskan waktu sore Wallace di atas hammock. Bagaimana James bersenda gurau bersama ketiga saudara lelakinya. Rumah serasa nggak jauh dari sana. Tangan Kapten John kini mulai berhenti gemetar. Sampai kemudian akhirnya terdengar suara deru dari kejauhan. Tanpa menunggu komando, pasukan pun langsung bersiaga. Dari atap menara, Jackson menyampaikan info, musuh sedang bergerak dari arah selatan. Mereka terdiri dari 2 tank macan, 2 tank panzer dan infanteri dengan anggota 50-an tentara. Musuh yang berat sedang menghampiri mereka. Kapten John memberi instruksi agar semua standby di lokasi masing-masing. Rayburn akan berperan sebagai kelinci pengumpan untuk memancing tentara musuh masuk jebakan mereka. Kopral Upham memasang tali detonator yang terhubung dengan bom yang dipasang pada jembatan. Selain itu, ia pun menjadi supplier peluru tertentu bagi para serdadu yang membutuhkannya. Tibalah kemudian si kelinci pancingan. Rayburn langsung pasang posisi di samping Ryan. Ia sudah melupakan kekesalannya terhadap prajurit ini.
Mereka pun menunggu, namun panser Jerman tidak termakan dengan umpan Ray-Ban. Ia lurus menuju area sayap kiri, tapi tank berikutnya kemudian masuk ke dalam perangkap. Serangan pun langsung dilakukan oleh pasukan Kapten John. Bom mulai diledakkan dan tembakan mulai ditebar untuk menghajar musuh. Jackson kemudian memberikan info susulan, 30 serdadu Jerman sedang bergerak menuju sayap kanan. Beberapa anggota pun pindah posisi untuk menyambut mereka. Adu tembak terjadi di antara kedua kubu. Dua orang mencoba untuk melepas bom tempel pada roda panser dan berhasil melumpuhkan panser itu. Sementara dua pengemudi tank macan juga berhasil dilumat dengan bom molotov. Namun demikian, pengemudi panser masih tetap aktif. Ia sedang membidikan meriamnya yang mengarah kepada Ryan. Ray-Ban langsung memburunya, mencoba menyelamatkan si Ryan ini. Tembakan panser tadi hampir mengenai mereka. Kapten John segera memeriksa Ryan masih selamat, demikian juga dengan Ray-Ban. Beberapa serdadu segera menyerang untuk melemparkan granat ke dalam tank. Namun posisi mereka jadi terekspos, mereka pun jadi habis kena hajar senapan mesin Jerman. Dari atas tower, Jackson masih terus membidik dan menembak. Dengan terus mengucap doa meminta kekuatan dari Tuhannya, serdadu Jackson si penembak jitu itu tidak berhenti menghentikan pergerakan musuh. Sampai akhirnya suatu momen, posisinya mulai terlacak oleh panser yang satunya, yang mana mereka pun langsung membidik balik dan meluluh lantahkan perlawanan Jackson beserta dengan towernya sekaligus. Kapten Jackson terkesiap melihatnya. Senjata andalannya kini sudah dilumpuhkan oleh pihak musuh. Kopral Apem yang posisinya terpojokan, dia mulai dilanda galau yang sangat. Apem terlalu ketakutan untuk menyeberangi areal tempur, sementara Melis yang berada di seberang, dia sudah teriak-teriak minta suplai ammo. Ketika akhirnya ia nyebrang, Apem sudah telat karena beberapa serdadu Jerman sudah mencoba masuk ke dalam gedung. Pertempuran jarak dekat kemudian terjadi antara Melis dan rekan melawan serdadu Jerman. Melis berteriak minta bantuan Ray-Ban, sementara orangnya sendiri masih sibuk menghentikan senjata mesin milik Jerman. Apem yang berada di bawah sebetulnya mendengar teriakan-teriakan Melis yang sedang berduel dengan seorang prajurit musuh. Melis sedang kerepotan menghadapi prajurit Nazi itu, namun Apem masih terlalu takut untuk melangkah meskipun senapan di tangannya sudah siap untuk ditembakkan. Pada akhirnya Melis pun jadi tak terbantu, prajurit Amerika ini pun tewas ditikam belati musuh. Apem sendiri hanya bisa selonjoran di atas tangga, begitupun ketika serdadu Nazi ini lewat di hadapannya. Apem dirasa terlalu cupu untuk ia bunuh, korporal ini pun hanya bisa jebleh meratapi kecupuannya. Sementara itu Kapten John dengan dibantu Ryan masih bertahan di lubang garis depan. Pada akhirnya mereka pun kehabisan ammo. Mereka kemudian memanfaatkan bom bazooka yang sangat banyak persediaannya dan untuk sementara berhasil membasmi beberapa musuh. Namun kemudian muncul panser Jerman dari belakang, berusaha untuk melindas dan pada akhirnya tim Kapten John harus mundur menuju garis pertahanan di jembatan. Apem akhirnya ditarik oleh Sersan Mike, mereka pergi menyusul Kapten John. Pasukan Amerika tiba di pertahanan mereka yang terakhir di posisi seberang sungai. Mereka bersiap untuk meledakkan jembatan. Kapten John yang memegang detonator, dia siap untuk mengaktifkan bom namun sedikit terhalang karena tangannya terkena tembakan. Dia pun masih menunggu Sersan Mike untuk berada di seberang. Pas Sersan ini kondisinya sudah terlalu repot, dia beberapa kali terkena tembakan. Ketika Mike sudah berada di seberang, Kapten John pun bersiap. Namun saat itulah panser Jerman yang merangsek masuk, datang menuju tepi jembatan dan melakukan bombardir terhadap gedung di belakang. Bom itu luput dari mereka, namun Kapten John terkena gangguan kesadaran karena suara ledakan yang sangat kencang. Ia pun limbung hanya bisa melihat Ryan yang berteriak panik dan Mike Horvat yang telah gugur. Posisi mereka makin tersudutkan ketika beberapa serdadu Nazi mendekat dan menghajar mereka dengan tembakan. Si Betty Boop ada di antara mereka. Apem menyaksikan orang yang sudah berusaha ia bela dan sudah teriak "fuck Hitler" seperti lupa dengan insiden sebelumnya. Kapten John melihat detonatornya ada di seberang, maka dia pun jalan begitu saja menuju tempat itu. Posisinya yang terbuka menjadi makanan empuk bagi peluru Jerman untuk menghajarnya. Kapten John pun rubuh, si Betty Boop yang telah melakukan tembakan. Pada akhirnya panser Jerman pun tidak terhindarkan untuk menyeberangi jembatan. Dia makin mendekat ke arah Pak Kapten yang sedang sekarat, berusaha melakukan tembakan yang sia-sia. Tapi tiba-tiba tembakannya berhasil menimbulkan ledakan. Ternyata pesawat anti-tank telah tiba di lokasi itu untuk membantu pasukan Amerika mempertahankan posisinya. Akhirnya pasukan Jerman berhasil dibuat kocar-kacir.
Beberapa serdadu mencoba melarikan diri. Apem yang tadinya terus sembunyi kini mulai berani bertindak. Ketika Betty Boop coba membujuknya, gak segan ia menembak mati serdadu tersebut. Bala bantuan ternyata datang dalam konsentrasi yang tinggi. Serangan pihak Nazi dibuat tak bersisa lagi. Rayburn mencoba untuk menolong Pak Kapten, namun ia bukan seorang medik. Teriak-teriak Rayburn meminta pertolongan medik, sementara Ryan mulai datang menghampiri. Dalam kondisi yang sekarat itu, Kapten John kemudian membisikkan sesuatu kepada Ryan. "Earn it," yang kurang lebih maksudnya adalah nikmati, syukuri dan manfaatkan kesempatan hidupmu. Setelah itu, Pak Guru ini kemudian menghembuskan napas terakhirnya di hadapan prajurit James Ryan yang begitu bergetar mendengar pesan terakhir kaptennya tadi. Pesan Kapten John itu masih terus terngiang di kepala James Ryan sampai di masa tuanya. Tiap tahun ia masih rutin ziarah ke makam Pak Kapten dan melapor bahwa ia sudah berusaha menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin seperti yang dipesan oleh Pak Kapten. Istrinya selalu mengiyakan jika James Ryan selalu minta diyakinkan apakah memang ia seorang pria yang baik. Nyonya Ryan sendiri selalu dibuat bingung dengan pertanyaan tersebut. Hanya James Ryan dan Tuhannya saja yang mengerti maksud pertanyaan itu. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.